Di situ suara hati sering akan bingung. Bisa juga dia bertindak menurut. Guru Besar Filsafat Romo Magni Suseno menjadi saksi bagi terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Senin 26 Desember 2022. Di hadapan majelis hakim, Magnis menyebut terdapat beberapa hal yang meringankan terdakwa jika dilihat dari kajian filsafat moral. Magnis mengatakan Eliezer diperintah atasan yang berpangkat jauh lebih tinggi, yakni Verdi Sambo. Ia menyebut ada budaya laksanakan yang tidak mungkin tidak ditaati Eliezer yang pangkatnya jauh lebih rendah. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi suara hati Eliezer. Di situ suara hati sering akan bingung. Bisa juga dia bertindak menurut suatu naluri. Misalnya naluri laksanakan perintah. Itu ditanamkan di dalam dia tentu saja. Dan bisa saja belakangan, sehari kemudian, 10 hari kemudian, dia menyadari kok aku buat seperti itu. Dalam etika dikatakan itu tidak berarti bahwa sebelumnya pada saat dia bertindak, dia secara moral bersalah. Katakan saja saya mau memakai kata agama, dalam pandangan Tuhan, dia tidak akan dianggap sebagai seorang pendosa besar karena Tuhan juga tahu manusia bisa bingung. Saat pembunuhan Brigadir J itu, Eliezer berada dalam situasi yang menegangkan dan membingungkan, sehingga dinilai tidak mempunyai waktu untuk mempertimbangkan secara matang tindakannya karena ada keterbatasan untuk mengambil keputusan. Richard Eliezer pada sidang Senin ini menghadirkan 3 saksi ahli meringankan. Selain Frans Magni Suseno, 2 saksi lain adalah psikolog klinis dewasa Liza Marieli Japri dan psikolog forensik Reza Indragiri. Menurut saksi ahli Reza Indragiri, manusia memang rentan menjalankan perintah, termasuk yang salah. Apalagi pemberi perintah memiliki otoritas yang lebih tinggi, menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya situasi ini. Apakah si pemberi perintah berada di ruangan yang sama dengan pihak yang diberi perintah? Riset Milgram menyimpulkan, ketika perintah disampaikan oleh pemberi perintah dan pemberi perintah berada di ruangan yang sama dengan si pemberi perintah, dengan yang menerima perintah, maka tingkat kepatuhan menjadi lebih tinggi. Sementara menurut saksi ahli psikolog klinis Liza Marieli mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terdakwa Richard Eliezer memiliki kecenderungan untuk patuh terhadap perintah. Yang cenderung untuk dari kecil sekali patuh, manis, selalu mencoba untuk menolong. Pernah beberapa kali pada saat fase sekolah dasar itu berantem dengan teman, tapi pulang ke rumah itu lebih meneteskan air mata. Terus ditanya sama mamanya kenapa nggak melawan, menurut dia nggak apa-apa, udahlah biarin aja. Jadi memang ada kecenderungan Richard itu avoidance conflict. Salah satu yang dari kecil terlihat dari Richard adalah patuh, avoidance conflict, menghindari konflik, dan cenderung nurut aja, selalu mencoba untuk menjaga kedamaian. Hingga saat ini 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, yakni Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati, masih menjalani persidangan. Kelima terdakwa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup.